YUM stands for Yayasan Usaha Mulia, which means Foundation for Noble Work in English. It was created as a nonprofit organization in 1976, and its mission has always been to help disadvantaged communities in Indonesia. Early programs of YUM included teaching homeless children basic skills and managing financial adoption programs funded by donors from overseas. But the main focus was in providing medical care where there were no hospitals or doctors and medical attention was desperately needed. Today, YUM aims to make a difference and create lasting change by empowering children, families, and communities through a holistic approach so that they can lift themselves out of poverty. Cipanas kayak gini mah kan banyaknya petani. Kalau bapak itu kan dulu kan buruh ya, waktu kelas 3 SD ya. Dulu tuh YUM tuh ngadain non panti, disurvei ke rumah siapa sih yang layak dibantu gitu kan. Ada pembagian dulu mah sebulan sekali, tapi berupa kayak seragam, kayak buku, sesuai kebutuhan kita. Terbantu pokoknya lah keluarga dulu. Pada posyandu tuh harus ikut, soalnya ada banyak penyuluhan buat ibu hamil gitu. Jadi suka ikut pemeriksaan kayak tensi, kan berat badan, kesehatan ibu hamil juga, pola makan juga harus teratur gitu. Jadi setiap bulannya teh ada terus perkembangannya. Di pas umur 3 tahun lebih tuh, 3 tahun 2 bulan udah masuk PAUD. Di PAUD itu parenting kan sebulan sekali. Terus kayak masa-masa golden age tuh anak tuh. Jadi tahu perkembangan anak tuh di kecil. Aku teh kayak merjuangin teh, soalnya dulu yang aku cita-citain teh nggak kesampaian. Anak kita atau keponakan kita jangan kayak kita lah. Jadi bertahap nggak sampai semuanya di SD gitu. Karena keterbatasan ekonomi keluarga Ita yang tidak memungkinkan, ketiga kakak Ita semuanya tidak lanjut sekolah, hanya lulusan SD. Awal mula Ita kenal YUM dikenalkan oleh salah satu guru SD saat Ita menginjak bangku kelas 6 lewat tutoring dan remedial. Saat Ita kegiatan di panti, kegiatan diantaranya itu mengikuti kelas komputer, kelas menjahit, dan kelas bahasa Inggris. Manfaat yang bisa Ita ambil selain mendapatkan sertifikat, tentu juga keterampilan yang sudah Ita dapatkan bisa Ita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan kursus, Ita juga ikut di perpustakaan. Kegiatan di perpustakaan ini sangat variatif, ada membaca buku, nonton film, dan lain-lain. Selang beberapa tahun Ita lulus di 2019 dengan IPK alhamdulillah 3,72, dan itu memberikan kepuasan tersendiri bagi Ita dan keluarga karena sebagai anak buruh tani dan anak buruh bangunan bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Dan dengan perjuangan pengorbanan Ita selama ini, keluarga Ita juga berpikir bahwa memang pendidikan itu penting untuk masa depan anak-anak. Nah, untuk saat ini alhamdulillah adik-adik kita juga udah lulus SMA. Kita bertiga bergotong royong untuk memberikan penghidupan yang layak atau lebih sejahtera untuk kehidupan keluarga gitu. Itu aja. Kenal tahu YUM itu sejak 10 tahun yang lalu di program kebun rumah dari YUM. Dimana sebelumnya saya di home garden itu, saya jadi salah satu peserta kebun rumah. Setelah gabung di YUM, saya banyak ikut pelatihan di YUM. Interpersonal skill, kemudian antropometri untuk keperluan posyandu. Sebelum ikut latihan interpersonal skill, saya itu belum pede ya ngomong di depan orang banyak. Di toilet sehat sama menara air, bukan cuma saya yang menerima manfaatnya, tapi orang banyak juga yang menerima manfaatnya. Ya kondisinya memang sebelum ada program itu, mereka memang ke saudara, WC-nya ke hutan. Kalau yang di pinggir sungai, di sungai. Kemudian menara air sampai sekarang masih bermanfaat, air bersihnya masih dipakai, masih jalan. Kemudian program yang nyata kemarin itu yang nutrisi ibu hamil, alhamdulillah ibu hamilnya terbantu. Kehamilannya memang lebih sehat, kelahiran anaknya juga kelahiran normal. Kita juga dapat lembaran sosialisasi dari YUM. Jadi setiap posyandu kita adakan sosialisasi untuk kesehatan ibu hamil, si eksklusif, vitamin selama hamil gitu. Harapan saya ke depannya untuk program stunting ini, pastinya untuk ke depan stunting tidak ada. Kemudian ilmu yang saya dapatkan bukan cuma teknis saya, tapi ke teman-teman kader dan juga ke masyarakat bisa tahu semuanya stunting itu apa,
penyebabnya dan akibatnya seperti apa. Saya Hendrikus Satria Budi, selaku camat di Bukit Batu. Bersama YUM, Yayasan Usaha Mulia, sudah sangat dekat. Sudah 4 tahun ini kita selalu bekerja sama. Bukit Batu dengan jaraknya 35 km dari kota Palangkaraya. Lembaga pendidikan yang ada di sini hanya ada sampai tingkat SLTA. Perguruan tinggi belum ada. Jadi ini yang perlu kita angkat dari segi pendidikannya masyarakat. Jadi dengan adanya pelatihan yang diprakarsai oleh YUM ini, skillnya masyarakat mungkin di khusus komputer, bahasa Inggris, ya. Nah, dengan adanya keberadaan ini, kita semua masyarakat SDM-nya ditingkatkan. Dengan pola pendidikan tinggi, otomatis kita akan merubah mindset masyarakat. Jadi memang pada saat tumbuhnya kota Palangkaraya melalui perkembangan hotel, masyarakat udah disiapkan melalui YUM. Info yang saya dari masyarakat, ya mereka terbantu. Lulusan yang sudah mengikuti pelatihan perhotelan itu sudah banyak bekerja di hotel-hotel yang ada sekarang. Karena sudah ada pengalaman, sudah ada ilmunya, ya tinggal melamar, langsung masuk. Bukit Batu diuntungkan dengan adanya Yayasan Usaha Mulia. Every child, every person deserves good quality education, proper healthcare services, and access to decent livelihoods. For close to 50 years now, YUM has been a great example of a community-driven and community-led organization that supports people in a holistic and sustainable manner. From making sure that babies are born healthy, that children stay in school and are provided with the right job readiness skills, and to working with communities to make sure they have clean water, sanitation, and overall good living conditions and livelihoods. Today, YUM aims to be more financially sustainable by creating social enterprises, partnering with our communities. Our organic farm in West Java works with local farmers and builds the capacity of future farmers in the area. And in Central Kalimantan, the agroforestry project provides climate change adaptation solutions and support the farmers to implement sustainable land use solutions. I invite you to be part of this. We've been able to support around 20,000 people every year, but we want to do so much more and help more people to lift themselves out of poverty.